Ibu, Bapak, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022. Saat ini kita akan merenungkan bersama sebuah tema, yaitu Tetaplah Hidup. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami memohon arahan hidup. Kepadamu kami memohon tuntunan setiap jalan hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak bersama merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami, mampukanlah kami untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi sabda Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Sehingga kami bisa dengan teguh hati menjalani kehidupan kami di tengah berbagai persoalan yang kami hadapi. Kami mau serahkan Tuhan perenungan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami, menolong kami, dan membuat kami bisa mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kepada-Mu ya Yesus kami memohon. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 50 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Yeremia pasal 50 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20 yang demikian sabda Tuhan. Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalaukan oleh singa-singa. Mula-mula Raja Asyur memakan dia. Dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, Raja Babel, mengerumit tulang-tulangnya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku menghukum Raja Babel dan negerinya, seperti aku telah menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengembalikan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan mencari kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Pada waktu itu dan masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, dan dosa Yehuda, tetapi tidak ada ditemukannya. Sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Pernahkah kita menggunakan spons? Bagi yang sering cuci piring pasti sering menggunakan spons ya. Mungkin nggak hanya ibu-ibu sih, bapak-bapak, bahkan anak-anak semuanya juga. Kalau yang sering cuci piring pasti sering menggunakan spons atau hampir selalu menggunakan spons. Ada yang menarik dari benda spons ini, yaitu ketika spons itu kita remas, kemudian kita lepas remasannya, maka yang tadinya ia mengikuti bentuk kita, bentuk tangan kita, ketika dilepas dia akan kembali lagi ke bentuknya yang semula. Ketika kita remas lagi, kemudian akan kembali lagi ke bentuk semula. Tidak percaya? Silakan dicoba di rumah masing-masing. Nah, keunikan dari spons ini, itu memperlihatkan bagaimana spons ini memiliki daya atau sifat yang disebut sebagai resiliensi atau kemampuan untuk kembali lagi kepada bentuk yang semula. Atau kita sering juga menjumpai di dalam benda-benda yang lain seperti per atau yang lain sebagainya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, layaknya sebuah spons yang kalau digenggam ia akan mengkerut dan kalau kemudian dilepas ia akan kembali ke dalam bentuk yang semula. Kehidupan manusia itu seringkali demikian. Seringkali kita kemudian dibuat mengkerut, kita dibuat hancur, kita dibuat lelah, kita dibuat capek, kita dibuat tidak berdaya, kita dibuat sangat lunglai, pokoknya sangat rapuh sekali. Oleh apa? Oleh banyak keadaan di sekitar kita. Baik hal-hal yang kita alami ataupun juga perlakuan-perlakuan orang lain atas diri kita yang mungkin itu tidak menyenangkan hati kita. Hal-hal itu seringkali kemudian dalam banyak pengalaman yang menumpuk dan sebagainya kemudian membuat kita mengkerut, membuat kita menjadi kerdil begitu. Tetapi yang menarik adalah
Apakah kemudian kita akan bisa kembali seperti spons? Jawabannya iya. Kenapa? Seperti teks yang kita baca pada hari ini, ketika Yeremia menyatakan firman Allah kepada bangsa Israel, dikatakan bahwa Israel ini tuh sudah dihancurkan oleh banyak bangsa. Dia sudah dihancurkan oleh Raja Asyur, kemudian juga ditambah lagi oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Tetapi kemudian Allah mengatakan bahwa tetapi aku akan mengembalikan bangsa Israel ini kembali ke padang rumput untuk ia makan sampai kenyang dan ia kemudian akan merasakan sukacita, merasakan kebahagiaan. Hal itu memperlihatkan bahwa meskipun bangsa Israel ditekan sedemikian rupa, meskipun bangsa Israel dihancurkan sedemikian rupa, tetapi karena berkat Allah, karena kekuatan Allah, dan karena pertolongan Allah, bangsa Israel kembali kepada bentuknya yang semula. Gambaran itu jugalah yang dijanjikan Allah, dan gambaran itu jugalah yang sejatinya bisa terjadi atas diri kita. Sekalipun kita kemudian dihancurkan oleh keadaan, dihancurkan oleh orang-orang di sekitar kita, dihancurkan oleh apapun yang kemudian membuat kita menjadi sangat kerdil, sangat hancur. Tetapi sejatinya kita akan tetap bisa kembali ke bentuk kita yang semula. Yang pertama karena kita punya daya juang, karena kita tidak menyerah dengan keadaan kita tidak menyerah dengan kehancuran itu. Kita mau kembali lagi, kita mau kemudian meregangkan otot kita lagi. Yang tadinya kita bungkuk, kita kemudian mau meregangkan lagi. Dan yang kedua adalah ya karena Allah memberkati kita, karena Allah memampukan kita. Jadi meskipun kita saat ini mungkin sedang dalam kondisi yang tidak senang, kita dalam kondisi yang rasanya seperti hampir mati karena banyak persoalan yang ada yang kita hadapi, banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi satu hal, Yeremia mengingatkan bahwa Israel akan tetap hidup. Demikian juga dengan kita. Meskipun rasanya kita hampir mati, tetapi firman itu juga nyata bagi kita bahwa kita akan tetap hidup. Karena apa? Karena penyertaan Allah akan mengembalikan kita ke bentuk kita yang semula, yaitu keberadaan diri kita dengan cinta dan rahmat yang dari Allah. Oleh karena itu, meskipun dengan persoalan yang kita hadapi, bagaimanapun berat yang kita hadapi, ya jangan menyerah. Mari kita kembalikan daya resiliensi kita untuk kita kembali ke bentuk semula dan kita merasakan bagaimana berkat Allah, pemeliharaan Allah senantiasa hadir bagi kita. Dan berkat itulah yang menguatkan dan mengembalikan kita kepada bentuk kita yang semula seperti sebelumnya, sebelum kita dihancurkan oleh apapun yang ada di sekitar kita ataupun apapun yang muncul dari dalam diri kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita berdoa menghadap Tuhan dan menyerahkan setiap syafaat serta syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menghadapi banyak persoalan dalam hidup kami yang seringkali menghancurkan kami, mengkerutkan diri kami, semangat kami, membuat kami menjadi sangat kerdil, membuat kami sangat tidak percaya diri, membuat kami sangat membungkuk, dan situasi-situasi itu jelas tidak menyenangkan kami Tuhan. Tetapi satu yang kami percaya bahwa di dalam diri kami Tuhan memberikan daya resiliensi. Tuhan memberikan kemampuan untuk kami bisa kembali ke bentuk kami semula. Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk kami tetap tangguh, untuk kami tetap tidak menyerah, untuk kami tetap berjuang melawan persoalan, menyelesaikan masalah yang kami hadapi. Dan satu hal lagi yang kami juga syukuri karena kami percaya Engkau juga menolong kami. Layaknya Engkau senantiasa menolong bangsa Israel di dalam kehancurannya, Engkau pun juga kami percaya akan menolong kami senantiasa di dalam setiap kehancuran dan setiap persoalan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan saat ini Tuhan kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit, yang sedang berjuang juga di dalam proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Ana Amoresya, Ibu Yohana Dewi, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponira, Bapak Siswa Prayitno, Bapak Saharun, Ibu Endang Saryanti Joko,
Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadyo, Bapak Prayitno Hadi, dan juga Bapak Ibu kami yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati orang-orang tua serta saudara-saudara kami ini Tuhan, sehingga dalam setiap perjuangannya mereka senantiasa menemukan Tuhan di dalamnya. Kami juga menyerahkan untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprato, juga orang tua kami yang lain. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa juga memberkati orang tua kami ini di dalam setiap pergumulan yang mereka alami. Biarlah perdamaian, biarlah sukacita yang dari Tuhan senantiasa boleh dirasakan oleh orang tua kami ini Bapa. Ya Tuhan, saat ini kami juga secara khusus berdoa untuk keluarga besar Ibu Kusminingsih yang baru saja ditinggal oleh suami terkasih, oleh ayah terkasih, Bapak Jody yang telah Engkau panggil menghadap Tuhan di surga. Kami menyerahkan Tuhan untuk keluarga ini, biarlah Engkau memberkati setiap mereka, memberikan kekuatan, memulihkan mereka Tuhan dari kesedihan, dari kehilangan mereka. Sejati pun bahwa apa yang mereka rasakan itu sangat berat, tetapi kami percaya Engkau akan senantiasa memampukan dan memulihkan mereka. Kami serahkan Tuhan keluarga ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami Tuhan. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami hadapi, biarlah Engkau senantiasa hadir, memberkati dan menolong kami. Di dalam-Mu Yesus, kami serahkan hidup dan kehidupan kami. Amin.